Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para Waalaikumsalam. peserta webinar Dolan ID Surabaya. Berjumpa kembali dalam acara Dolan, diskusi online mingguan ID Surabaya pada hari ini Senin 13 Maret tahun 2023. Dolan ID Surabaya sore ini merupakan Dolan ID seri ke-18 dengan topik alergi makanan pada anak. Dan seperti pada acara Dolan sebelumnya, dua narasumber yang pakar di bidang alergi imunologi, yakni narasumber yang pertama adalah Dr. Zarah Hikmah, spesialis anak konsultan, Ketua Divisi Alergi Imunologi, Departemen KSM Ilmu Kesehatan Anak, FK UNER RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Dan narasumber yang kedua adalah Dr. Aswin Mengindra Putra, spesialis anak konsultan. Beliau adalah staf divisi alergi imunologi, Departemen KSM Ilmu Kesehatan Anak, FK UNER RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Dan acara Dolan pada seri ke-18 ini akan dipandu dan dimoderatori oleh Profesor Dr. Anang Endaryanto, spesialis anak konsultan, yang juga pakar di bidang alergi imunologi. Beliau adalah Ketua Peminatan Alergi Imunologi Prodi SP2, Ilmu Kesehatan Anak FK UNER. Hadirin peserta webinar Dolan yang berbahagia, sebelum kita mengikuti acara inti dari Dolan pada sore hari ini, marilah kita ikuti bersama sambutan dari Ketua ID Cabang Surabaya. Kepada yang terhormat, Dr. Brahmana Askandar, spesialis obstetri dan ginekologi, subspesialis onkologi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pertama-tama yang saya hormati Profesor Dr. Anang Endaryanto selaku moderator meluangkan waktunya tengah kesibukan. Kemudian Dr. Zarah Hikmah, Dr. Aswin Mangindra, dan semua tim Dr. Linda, Dr. Pandu untuk terselenggaranya acara ini. Acara Dolan sebetulnya singkat saja, kita itu bermain, dapat ilmu, dapat SKP. Topiknya berganti-ganti, disesuaikan dengan SKDI, utamanya untuk general practitioner. Tetapi welcome ketika ada spesialis dan lain-lain ikut. Nah, Dolan ini sudah yang ke-18, saat ini topiknya mengenai alergi makanan, dan kita beruntung, kehormatan bagi kita, para pakarnya langsung akan berbicara, memandu sebagai narasumber diskusi mengenai alergi pada makanan. Sehingga harapan saya ditanyakan langsung, format acara Dolan tidak banyak presentasi, tetapi langsung diskusi. Mudah-mudahan acara ini barokah bagi kita semua, dan saya harap setiap hari Senin login jam 15 sampai jam 16, mendapat ilmu, mendapat SKP, kalau ikut terus 156 SKP per tahun, 780 SKP per 5 tahun. Sudah jauh dari cukup untuk syarat resertifikasi. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya untuk semua. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Brahmana atas sambutan yang telah diberikan. Baiklah para peserta webinar Dolan ID Surabaya, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita ikuti bersama topik Dolan pada sore hari ini, yaitu alergi makanan pada anak. Untuk itu saya serahkan kepada moderator Profesor Dr. Anang Endaryanto, spesialis anak konsultan, untuk memandu dan memimpin jalannya acara Dolan pada sore hari ini. Saya persilahkan Prof. Anang, terima kasih. Terima kasih Dr. Linda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Brahmana, terima kasih atas undangannya untuk nimbrung dalam diskusi ini ya. Kemudian Dr. Zarah Hikmah, tim kami di Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo, Departemen Ilmu Kesehatan Anak, juga Dr. Aswin Mangindra Putra. Jadi sehat-sehat semua. Terima kasih telah mengikuti acara ini. Seperti kita ketahui, alergi makanan ini memang sebenarnya mungkin bagi keluarga yang tidak ada yang terkena putra-putrinya, tidak masalah. Tetapi kalau kita lihat bahwa penduduk anak Indonesia ya usia 0 sampai 17 tahun itu sekitar 90 juta ya, 90 juta. Yang alergi makanan menurut prevalensi dunia itu sekitar
6-8% ya. Kalau 90 juta kira-kira 5% aja ya, itu sudah 4,5 jutaan alergi makanan. Nah, yang perlu kita ketahui adalah dampaknya alergi makanan ini tidak sederhana, karena alergi makanan itu pada anak baru yang terbanyak itu adalah pada anak yang masih dalam tumbuh kembang ya, sehingga dampaknya itu dalam aspek medikal itu mulai dari nutritional deficiency ya, gangguan tumbuh kembang ya, kemudian terus-menerus akan menjadi alergi yang bisa abadi kalau misalnya terbuka pintu masuk untuk alergen lain, misalnya alergi debu. Dan tentunya kalau tidak bagi profesi dokter, kalau alergi makanan aja kita tidak bisa mengatasi, maka aspek credibility ya, jadi yang perlu kita ketahui, kita harus membantu orang tua untuk supaya anak itu jangan sampai terdampak dalam aspek kualitas hidupnya, kemudian stres, dan tentunya dalam aspek ekonomi. Baik, mungkin tidak ada salahnya, mungkin sebentar saja ya, untuk pancingan supaya nanti ada bahan dari teman-teman yang hadir di sini, para sejawat, atau mungkin teman-teman yang memang ingin mengetahui tentang alergi makanan itu sejauh mana. Monggo Dr. Aswin mungkin presentasi sebentar aja ya, sebentar untuk memancing diskusi. Monggo. Ya, Prof. Izin saya share screen. Ya, jadi ini sedikit tentang alergi makanan pada anak. Ya, jadi alergi makanan ini prevalensi ya terus meningkat setiap tahunnya. Ya, baik di dunia ya, mengalami peningkatan, dan juga di Indonesia ya, dari Ikatan Dokter Anak Indonesia UKK Alergi Imunologi didapatkan sekitar 3-60% ya, dengan range yang banyak karena kita di berbagai macam daerah dan berbagai macam pulau. Nah, sebelum masuk ke alergi makanan ya, jadi alergi makanan itu merupakan salah satu dari adverse food reaction atau reaksi samping dari makanan, reaksi simpang dari makanan, di mana ada dibagi dua ya, yang immune mediated, yaitu berhubungan dengan imunologi, dan yang tidak berhubungan dengan imunologi. Contoh yang tidak berhubungan dengan imunologi seperti metabolik ya, seperti intoleransi laktosa, terus farmakologi seperti kafein dan toksin, misalnya fish toksin, dan juga idiopatik. Nah, yang termasuk di dalam immune mediated yaitu alergi makanan yang secara primer melibatkan imunologi ya, dibagi menjadi IgE mediated, non IgD mediated, mix, maupun cell mediated. Nah, istilah alergi sendiri atau hipersensitivitas merupakan suatu reaksi imunologi yang abnormal terhadap makanan. Nah, alergi makanan ya itu port entry-nya atau pintu masuknya bisa secara oral, bisa melalui port entry lain atau pintu lain seperti kulit maupun inhalasi. Ya, oral kita intake seperti biasa melalui asupan makanan, skin kontak ya, mungkin lewat kulit dari anak ya, terutama paparan-paparan misalnya serpian-serpian makanan ya di makanan atau susu sapi yang terkena dalam kulit dari anak. Inhalasi ya bisa juga ya, dari misalnya kita menggoreng makanan bisa terhirup juga ya, jadi inhalasi. Nah, itu akhirnya masuk melalui mekanisme imunologi baik yang terkait IgE atau non IgE maupun dua-duanya. Nah, maka akan timbul gejala ya baik secara di daerah, secara oral, baik secara di daerah kulit, maupun secara inhalasi maupun secara injeksi. Nah, sepintas mengenai sensitasi makanan ya. Jadi pertama, tersensitasi makanan ya, kita makan sesuatu, ada alergen di dalam makanan tersebut yang akan ditangkap oleh antigen protecting cell dan dipresentasikan ke T helper.
Nah, TLR tersebut akan membuat suatu imunoglobulin E yang spesifik dengan protein tersebut yang akan menempel pada sel mas, ya, yang menempel pada reseptor G sel mas. Nah, pada paparan berikutnya bisa terjadi jika terjadi reaksi alergi jika spesifik dari alergen makanan tersebut menempel pada mast cell yang akan timbul. Nah, ini yang akan timbul degranulasi dari sel mast yang akan melakukan mediator yang akan membuat gejala baik sistemik maupun lokal. Nah, target organ bisa terkena di berbagai macam tempat, ya, bisa di kulit, ya, mungkin sekitar 92% ya, yang paling banyak di kulit, juga di saluran pernafasan, gastrointestinal, bahkan dapat menyebabkan shock, ya, pada daerah kardiovaskular terutama. Nah, ini adalah contoh-contoh ya, penyakit, ya, baik ini yang IgE mediated yang terkait dengan IgE dan ini yang non IgE mediated, ya, seperti pada kulit, pada gastrointestinal, pada saluran pernapasan, ya, dan multisistem, ya, seperti food associated exercise induced anaphylaxis. Nah, untuk melakukan diagnosis pada suatu alergi makanan, ya, kita harus tahu detail dari riwayat dari gejala, ya, waktu gejala, ya, apa yang dimakan, ya, usia, terus lingkungan, terus juga riwayat dari keluarga penderita, di mana jika kita melalui anamnesis tersebut juga dilakukan dengan pemeriksaan fisik, ya, maka kita jika didapatkan maka kita langsung melakukan apa namanya oral food challenge langsung, ya, melalui apa namanya pemeriksaan spesifik IgE dan mungkin bisa langsung eliminasi. Tapi jika masih tidak diketahui, maka spesifik IgE, ya, kita lakukan. Jika negatif, maka tetap kita melakukan oral food challenge untuk memastikan diagnosa pasti, ya, lalu kita follow up. Jika kita lakukan oral food challenge positif, maka kita lakukan eliminasi dan kita observasi sehingga terjadi toleransi. Jika kita lakukan pemeriksaan IgE, ya, dia positif, maka kita kirim dia ke spesialis alergi, ya, untuk dilakukan beberapa pemeriksaan yang lain dan mungkin dilakukan eliminasi sampai terjadi toleransi. Nah, ini untuk melihat gejala dari alergi makanan, ya, maka kita harus menilai seberapa berat reaksi dari alergi makanan tersebut, ya, baik dari kulit, dari gejala saluran cerna, gejala pernapasan, ya, gejala kardiovaskular dan neurologi, ya, dengan derajat berapa dia mengalami reaksi. Nah, jika gejala tersebut ada pada derajat 3 atau derajat 2 dengan ada riwayat anafilaksis atau simptom yang progresif maupun apa namanya terdapat gejala pada respirasi maupun sirkulasi, maka kita dapat memberikan adrenalin untuk tata laksana awal, ya, dengan juga pemberian oksigen, ya, dievaluasi 5-15 menit, ya, dan kita kalau perlu kita lakukan rawat inap di rumah sakit. Dan jika tidak didapatkan, maka kita terapi sesuai dengan organ yang terkena, ya. Namun tidak lupa kita setelah melakukan kegawatan ini, maka kita harus mencari kausa dari alergi tersebut dan kita lakukan eliminasi seperti pada awal tadi. Untuk mencegah terjadinya reaksi berikutnya atau namanya anafilaksis, maka kita dapat memberikan
steroid ya, steroid ya, untuk menghindari gejala ya. Gejalanya dapat timbul sekitar 1 sampai 8 jam dari gejala awal ya. Jadi totalnya sekitar 1 sampai 72 jam. Ya. Terima kasih. Itu saja, maaf kalau kurang atau lebih. Nah, ini memang waktunya mepet. Saya kembalikan ke moderator, monggo Prof. Anand. Baik, terima kasih Dr. Aswin. Sudah ada gambaran secara garis besar ya mengenai alergi makanan. Ini ada 2 pertanyaan ya, karena yang awal tadi sudah Dr. Sujari Solikin ya. Itu ini menarik ya, apa boleh steroid diberikan pada pasien anak dengan alergi makanan dan kalau boleh umur berapa. Jadi mungkin karena Dr. Aswin tadi sudah presentasi, mungkin ini ada Dr. Sarah ya. Dr. Sarah, sebenarnya alergi makanan itu apakah memerlukan pengobatan khusus ya? Jadi artinya bahwa pertama apa sih faktor risiko dan penyebab serta mungkin faktor prognosis dari alergi makanan dan apakah memang membutuhkan terapi? Jadi kalau terapi dalam bentuk obat itu apakah seperti steroid itu apakah menjadi pilihan gitu loh? Apakah ada hal-hal lain gitu? Jadi mungkin saya akan perluas dari pertanyaan Dr. Sujari Solikin. Monggo Dr. Sarah. Baik, terima kasih Prof. Anang. Jadi yang pertama-tama kita harus tahu dulu ya Prof. Anang ya tadi udah sebut Dr. Aswin bahwa alergi makanan adalah suatu reaksi hipersensitivitas daripada tubuh, di mana hal itu dapat menimbulkan gejala ya, mulai dari tadi sudah disebutkan saluran cerna, saluran nafas, dari hidungnya ya, ataupun misalnya dari kulit. Nah tadi yang ditanyakan Dr. Solikin tentang steroid ya, sebenarnya alergi makanan itu tidak memerlukan terapi ya. Dan alergi makanan itu ada beberapa alergi makanan yang akan terjadi toleransi dari tubuh setelah usia-usia tertentu. Yang paling penting adalah kita melakukan penghindaran dahulu apabila memang ada alergi makanan. Nah, bagaimana kita melakukan penghindaran? Yaitu kalau kita sudah tahu alergi makanannya apa. Caranya adalah dengan melakukan eliminasi sebagai ini banyak dokter umumnya kayaknya ya Prof ya. Iya, mungkin. Jadi sebagai seorang dokter kita tidak bisa langsung menjudge adanya seorang anak dengan alergi makanan. Maka yang pertama kita lakukan adalah kita mengidentifikasi alergi makanan apa pada anak itu dengan cara melakukan eliminasi makanan tertentu yang kita curigai sebagai alergen. Nah, kalau kita sudah melakukan eliminasi kemudian tidak terjadi gejala, maka kita lakukan provokasi atau test provocation. Nah, tes provokasi itu tujuannya adalah setelah tes provokasi kalau timbul gejala, maka itulah yang disebut dengan alergi makanan. Bukan dengan penghindaran, kemudian tidak ada gejala, kita langsung menjudge bahwa itu ada alergi makanan, apalagi kalau kita memberikan obat. Nah, pada saat melakukan tes provokasi, tidak boleh memberikan terapi, kecuali ada gejala alerginya. Berapa lama kita lakukan penghindaran? Ya? Penghindaran dilakukan paling tidak 6 bulan. Setelah 6 bulan, kita lakukan lagi provokasi, apakah sudah terjadi toleransi terhadap makanan tersebut. Mungkin itu ya, Prof. Jadi, kalau kapan diberikan sebenarnya steroid dari 0 hari sudah boleh diberikan, tapi ada ada indikasinya. Kalau alergi makanan kayaknya kalau tidak berat tidak memerlukan steroid. Mungkin itu. Ya, jadi dari jawaban Dr. Zahra tadi bisa saya ringkas bahwa alergi makanan itu sebenarnya penyebabnya adalah alergen yang apabila kita sudah ketahui dengan cara misalnya dieliminasi kok sembuh, kemudian diprovokasi kok kemudian sakit lagi. Nah, itu berarti kita bisa mengetahui penyebab. Nah, lebih bagus menarik atau mengeliminasi penyebab daripada memberikan steroid. Karena steroid itu tentunya memiliki efek samping yang cukup besar pada anak.
Yang paling dekat itu adalah dia tercegah dari alergi, tetapi malah nanti bolak-balik akan infeksi ya Dokter Sarah ya. Dokter Sarah sama Dokter Aswin ini juga merawat pasien-pasien yang imunodefisiensi yang sifatnya primer maupun sekunder. Nah, dengan terapi steroid maka akan menyebabkan bisa mengalami defisiensi imun sekunder. Nah, sampai berapa lama steroid itu diberikan ya sekitar 5-7 hari itu maksimal. Yang terpenting seperti Dokter Sarah katakan tadi adalah dengan cara menarik makanan yang sudah diduga. Dengan cara itu maka tidak memiliki efek samping sama sekali ya. Jadi itu yang tadi dijawab secara detail oleh Dokter Sarah. Nah, melanjutkan pertanyaan berikutnya, rupanya ini cukup banyak ya pertanyaannya, diskusi kita nanti mungkin sangat agak panjang ya, enggak apa-apa. Jadi Dokter Aswin ini tadi itu kan dikatakan bahwa alergi makanan itu memang mengenai anak Indonesia itu cukup besar ya. Jadi range-nya itu memang sekitar 6-8 di Indonesia, di tempat-tempat tertentu malah ada yang 60% ya mungkin dari prevalensi. Nah, tetapi tentu itu dari kelompok yang memang populasi yang mempunyai genetik alergi bisa sampai 60%. Nah, yang penting itu adalah bagaimana seperti pertanyaan Dr. Brahmana ini. Apabila kita mampu mencegah secara dini, maka kita tentunya bisa mengendalikan supaya tidak memiliki efek yang cukup serius dalam aspek medikal maupun psikologikal atau misalnya aspek ekonomi. Nah, bagaimana identifikasi awal anak dari alergi makanan dan bagaimana tanda-tanda klinis dan pemeriksaannya? Mungkin dijelaskan secara ringkas dan mudah aja Dokter Aswin, karena tadi Dokter Aswin juga sudah melakukan paparan ya, tetapi bagaimana awam teman-teman ya, walaupun dokter itu kadang-kadang kalau sudah cucunya yang sakit ya, bapak anaknya itu bingung. Nah, bagaimana secara gamblang ya mengidentifikasi alergi ini. Silakan Dokter Aswin. Ya, terima kasih Prof. Anang. Jadi memang kita harus tahu ya untuk identifikasi awal ya alergi makanan ya, karena nanti efeknya menuju ke arah eliminasi ya. Jadi alergi makanan seperti saya mulai slide saya tadi kan itu bukan ada termasuk di dalam reaksi simpang. Ya, jadi itu bisa karena reaksi simpang makanan yang disebabkan oleh misalnya karena metabolik ya, karena defisiensi laktase atau karena toksin ya, atau bisa karena benar-benar alergi makanan. Nah, untuk alergi makanan kita harus tahu ini gejalanya apa benar alergi makanan apa tidak ya. Nah, misalnya batuk pilek ya, batuk pilek kronis ya, itu pada misalnya alergi susu sapi ya, kita harus lihat ini misalnya ada panasnya, nggak ada gejala-gejala infeksi atau tidak. Ya, jadi setelah kita singkirkan dan bila gejala menetap atau kronis, ya, yang baru kita lakukan pemeriksaan untuk alergi makanan ya, seperti misalnya dari anamnesa kita harus menanyakan apakah ada riwayat alergi sebelumnya ya, pada anak tersebut ya, sesuai dengan RJ March, atau apakah ada riwayat atopi dari keluarga penderita ya, dari bapaknya, dari ibunya, atau dari saudara kandung. Nah, dari anamnesis tersebut kita bisa nanti menyimpulkan ditambah oleh pemeriksaan fisik, ditambah dengan penunjang yaitu mungkin pemeriksaan tes tusuk kulit ya untuk spesifik IgE atau melalui darah. Nah, itu nanti dari situ kita bisa melakukan perkiraan apa ini alerginya. Nah, setelah itu kita lakukan eliminasi. Setelah lakukan eliminasi sekitar mungkin 3 minggu, maka kita lakukan provokasi. Nah, nanti dari situ akan muncul makanan apa yang bila kita lakukan provokasi akan muncul gejala. Begitu Prof. Anang.
Ya, jadi secara ringkas kalau kita dengar dari Dr. Aswin, jadi alergi itu pertama harus dideteksi dulu itu apakah memang dia punya sifat alergi ya. Jadi istilah kedokteran itu atopik ya. Jadi ada 3 hal tadi disebutkan. 1, ada family history of allergy ya. Jadi memang ada keluarga yang memiliki riwayat alergi. Terus keluhan ya, tadi keluhannya itu misalnya batuk atau gatal ya. Keluhannya itu jadi kronik ya, dan berulang dengan paparan yang sama. Kalau tadi disebutkan Dr. Aswin bahwa batuk ya, batuk mengkonsumsi misalnya telur. Kalau tidak makan telur maka dia tidak batuk lagi gitu ya. Jadi kronik ya, berulang dengan paparan yang sama, ada family history of allergy. Nah, kalau batuk memiliki 3 sifat itu, maka dia dikatakan memiliki bakat alergi ya. Nah, tadi juga disebutkan oleh Dr. Aswin bahwa kapan seorang anak itu dikatakan batuknya alergi atau batuk infeksi. Nah, itu ada 3 juga tandanya. 1, kalau dia misalnya ada demamnya ya, itu mungkin tidak ya. Kemudian kedua, kalau misalnya batuk tadi riak, ingusnya kental berwarna, itu juga mungkin tidak alergi. Kemudian kalau siang malah hilang, itu tidak alergi. Jadi kita bisa identifikasi dari aspek atopisitas ya. Jadi bakat itu dengan 3 pertanyaan itu tadi, dan dari gejalanya itu merupakan gejala sebuah alergi atau tidak juga 3 pertanyaan tadi ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan meresume apa yang dijawab oleh Dr. Aswin tadi. Nah, itu ada pertanyaan lagi nih Dr. Sarah ini mungkin ya. Jadi apakah pemberian probiotik itu bermanfaat ya untuk alergi ya Dr. Sarah? Mungkin Dr. Sarah tadi seperti presentasinya Dr. Aswin itu kan alergi itu merupakan sifat yang disebabkan oleh deviasi imun yang di mana seseorang itu gampang memproduksi IgE karena sistem imunitasnya mulai lahir itu sudah beda. Nah, bedanya itu lebih bergeser ke arah istilah kerennya itu, istilah bulatnya itu T/2. Jadi istilah awamnya ya mempunyai sifat atopik yang dominan. Nah, kemudian bagaimana kemudian Dr. Sarah ini peran probiotik itu sebenarnya? Monggo dijawab Dr. Sarah. Jadi memang sekarang lagi booming ya tentang probiotik pada pasien alergi ya. Seperti kita tahu bahwa tubuh kita itu mempunyai sistem imun terbesar adalah di saluran cerna ya, di mana di saluran cerna ini selain dia akan menyerap makanan, tapi dia juga akan mempertahankan tubuh dari berbagai macam penyakit ya, termasuk salah satunya alergi. Nah, pada pasien yang dengan bukan pasiennya orang dengan bakat atopi, maka di tubuh ini ada kecenderungan untuk TH2, terjadinya TH2, respon TH2-nya lebih tinggi, dan juga ada kecenderungan untuk pembentukan imunoglobulin E. Sementara itu dengan perbaikan daripada saluran cerna ya, di mana kita tahu ya misalnya pada anak-anak yang lahir secara seksio ya, maka dia respon daripada imunitas tubuhnya lebih rendah dibandingkan dengan anak yang lahir normal. Kenapa? Karena dia tidak melewati jalan lahir ibunya yang mungkin penuh dengan kuman sehingga sudah terjadi respon duluan. Ada pembentukan ataupun kolonisasi daripada bakteri di saluran cerna. Nah, apa pentingnya kolonisasi ini? Kolonisasi ini akan memodulasi sistem imun sehingga terjadi pergeseran. Ya, pergeserannya apa? Maka akan terjadi pembentukan TH1 dibandingkan TH2. Dan akan terjadi pembentukan imunoglobulin A dibandingkan imunoglobulin E. Sehingga seorang anak yang mungkin dia mempunyai bakat alergi tidak segera terbentuk imunoglobulin E walaupun ada paparan alergen karena sistem imun yang melalui saluran cernanya masih baik. Itu yang saat ini memang termasuk probiotik dikatakan merupakan imunomodulatori yang paling sederhana yang bisa dilakukan pada seorang
anak yang mempunyai bakat atopi. Mungkin itu Prof dari saya. Iya. Mungkin vitamin D juga ditambahkan, mungkin penjelasannya Dr. Baik. Sarah, karena pertanyaannya sama ya dari ada dua penanya ini probiotik dan vitamin D yang digabung ya. Monggo dijelaskan Dr. Sarah. Sedangkan vitamin D, seperti kita tahu bahwa vitamin D adalah salah satu komponen yang sangat penting di tubuh, di mana dia bisa meningkatkan pembentukan T-regulator ya. Nah, T-regulator sendiri merupakan, kalau kita bisa bicara itu sebagai satpam di tubuh. Dia akan menyebabkan keseimbangan daripada TH2 dan TH1. Sehingga dengan adanya peningkatan T-reg, maka seorang anak yang berbakat, ini sebenarnya T-regulator ini tidak spesifik untuk hanya untuk alergi ya, untuk autoimun, untuk infeksi, sehingga dikatakan dengan pemberian ataupun peningkatan daripada vitamin D dan peningkatan daripada mengakibatkan peningkatan T-regulator, maka akan terjadi keseimbangan TH1, TH2, maka beberapa penyakit bisa tercegah, termasuk diantaranya adalah penyakit alergi, penyakit autoimun, ataupun penyakit infeksi. Mungkin itu Prof dari saya. Ya, saya kira Dr. Sarah sudah menjelaskan dengan lebih detail ya. Jadi untuk para penanya yang di sini ada Dr. Asih Widowati, ada Dr. Randy, ya, ada kemudian yang menyangkut Dr. Mukson Tohari ya. Jadi saya kembali mengingatkan bahwa sistem imunitas yang bekerja baik itu harus memiliki sifat dua, yaitu satu protektif ya terhadap kuman, terhadap kanker ya, terhadap zat-zat yang mengganggu ya, yang mengancam kita, dan homeostasis ya. Jadi homeostasis itu tidak terjadi pada pasien alergi dan autoimun ya. Jadi apa sih sebenarnya fungsi vitamin D dan fungsi probiotik tadi dijelaskan. Probiotik itu memiliki fungsi meningkatkan fungsi T-regulator. Nah, T-regulator itu baik probiotik maupun vitamin D itu memang meningkatkan fungsi-fungsi homeostasis. Jadi selain dia bisa bertahan terhadap kuman, dia juga memiliki sifat yang menjauhi ketidakseimbangan sehingga akan tercegah alergi maupun autoimunitas. Jadi itu yang dijelaskan oleh Dr. Sarah ya. Kemudian kelahiran seksu. Nah, kelahiran seksu itu kan kelahiran yang sebenarnya tidak alamiah ya. Tadi tidak melewati saluran dari ibu ya, lewat vagina ibu, yang sebenarnya kalau kita lihat bahwa itu banyak mengandung, mukosanya banyak mengandung probiotik alamiah dari ibu. Jadi ya transfer probiotik dari ibu menjadi kurang, maka seksio itu sebenarnya akan mengurangi peran imunomodulasi intern dari ibu ya, transfer probiotik ya. Kemudian kedua, biasanya pasien-pasien seksio itu juga diberikan antibiotik sehingga juga menurunkan jumlah mikrobiota yang ada dalam ibu dan maupun pada anak ya, sehingga itu juga merugikan. Dan selama proses persalinan normal itu juga menginduksi yang oleh Dr. Sarah tadi disebut sebagai imunomodulator. Jadi dengan ibu mengejan dan sebagainya itu bayi itu memiliki akan terinduksi imunitas yang lebih ke arah regulator. Jadi itu yang perlu kita pahami dan perlu kita sosialisasikan pada ibu-ibu yang mau melahirkan. Ada ya. tambahan kayaknya Prof, pertanyaannya itu. Iya, monggo. Sejak usia berapa ya tadi ya Prof tulisannya? Iya, yang dari mana Dr. Sarah tadi itu? Yang tadi ada soal vitamin D itu Prof. Oh iya, ya silakan Dr. Sarah. Oke. Jadi kalau misalnya kita mengatakan vitamin D usia berapa, sebenarnya kita ini beruntung, kita tinggal di Indonesia ya. Di Indonesia ini kaya matahari ya. Kalau seingat saya waktu saya sekolah dulu 3 bulan itu Prof. Itu kalau musim dingin itu semua anak di Belanda itu diberikan vitamin D drop ya, bayi, karena dianggap dia membutuhkan. Sementara di tempat kita itu banyak ya, di tempat kita itu kan sudah kaya dengan matahari, sehingga yang paling penting adalah dilakukan
jemur ya, istilahnya kalau orang Jawa dijemur ya. Dijemur, kemudian paling tidak 10 menit sehari dan mengambil waktu yang spesifik, yaitu antara jam 9 sampai jam 3 sore, setiap hari harus dijemur. Nah, bagaimana kalau tidak bisa? Kalau tidak bisa, tidak memungkinkan, misalnya seorang anak dengan primary immunodeficiency, mungkin sejak lahir boleh diberikan vitamin D dengan dosis 400 international unit pada anak-anak sampai 800 international unit. Itu saja mungkin tambahnya, Prof. Ini ada. Ya, terima kasih Dr. Sarah ya. Jadi itu secara praktis yang kita bisa lakukan ya. Jadi kita itu kayak matahari loh, ngapain kita harus suplemen khusus, tetapi memang kadang-kadang ya memang kita membutuhkan suplemen ya, karena mungkin ya kalau di negara Eropa sana kan ada vampir ya. Vampir itu takut vitamin D, takut matahari ya. Jadi vampir itu kekurangan vitamin D mestinya ya. Nah, baik, ini Dr. Aswin, ini loh ada pertanyaan mengenai makanan apa saja yang sering terjadi pada alergi makanan pada anak-anak. Jadi kalau kita ketahui kan di literatur itu sebenarnya makanan yang seorang anak alergi makanan itu 86% itu memang menderita alergi makanan yang sifatnya multiple. Jadi bukan tidak satu aja, beberapa. Yang alergi makanan tunggal hanya satu, itu hanya 14%. Nah, ini Dr. Aswin, seringkali orang itu menduga saya itu alergi ini karena mengkonsumsi ini, anak saya batuk, pilek, dan sebagainya. Padahal sebenarnya alergennya itu cukup banyak. Nah, Dr. Aswin, bagaimana rumah sakit kita, Dr. Sutomo ini, ketika kebingungan bahwa anak ini sebenarnya alergi terhadap apa saja, itu memerlukan eliminasi apa saja, itu artinya mewakili secara statistik adalah makanan-makanan yang sering diderita oleh anak Indonesia. Monggo Dr. Aswin menjelaskan apa saja protein-protein dalam makanan yang sering menyebabkan alergi makanan yang sering kita berikan untuk metode eliminasi. Monggo Dr. Aswin. Ya, terima kasih Prof. Anang. Jadi untuk eliminasi makanan ya, itu apa namanya? Tergantung dari daerah-daerah masing-masing ya. Kalau di luar negeri mungkin makanannya sesuai dengan tradisi di sana, mungkin di tempat di Eropa atau di Amerika. Tapi untuk di Indonesia ya, khususnya di Surabaya ya, kita sudah mungkin ratusan ribu atau lebih mungkin ya, kita melakukan skin prick test dengan diikuti dengan eliminasi makanan dan diikuti dengan provokasi. Dan kita dapatkan bahwa diet yang hipoalergenik ya, hipoalergenik itu ya, misalnya seperti yang dapat dikonsumsi selama eliminasi itu misalnya daging sapi ya, daging kambing, ya, kedelai ya, juga apa namanya sayur-sayuran hijau. Nah, untuk yang kita lakukan untuk skin test ya, itu yang kita lakukan itu sesuai juga dengan apa yang paling sering ya, makan apa yang paling sering menyebabkan alergi ya, misalnya seperti telur baik kuningnya atau putihnya, terus apa daging ayam, setelah itu susu sapi ya, juga ikan laut, juga ikan tawar, dan buah-buahan paling sering tomat dan jeruk. Itu yang kita lakukan di Rumah Sakit Umum Sutomo. Gitu Prof. Anang. Iya, jadi apa yang disebutkan oleh Dr. Aswin tadi itu bisa kita ringkas karena penelitian itu sudah dilakukan sejak zaman dulu ya. Jadi saya punya guru, kemudian guru saya juga punya guru lagi. Jadi punya kakek guru saya itu pernah meneliti anak-anak Indonesia itu setelah dilakukan eliminasi provokasi itu, terutama apa sih seperti yang disebutkan oleh Dr. Aswin itu, ternyata yang alergenik, makanan alergenik bagi anak Indonesia itu pertama memang buah-buahan, tetapi tidak semua buah ya, anak-anak tertentu, kemudian susu sapi ya, kemudian telur ya, ikan, kacang-kacangan tertentu ya. Jadi istilahnya sangat beken ya, BSTIK, buah, susu, telur, ikan, kacang-kacangan. Tetapi kan itu banyak ya. Jadi buah itu umumnya di Indonesia beda dengan apa yang di luar karena paparannya juga bisa ya. Jadi
Seperti itu. Jadi supaya kita gampang, kita harus hati-hati terhadap apa gitu. Nah, itu penting pertanyaan ini karena kalau kita bingung ya terpaksa kita melakukan pantangan, tetapi harus ada pengganti ya. Misalnya buah tadi Dr. Aswin katakan gantinya sayur-sayuran ya, sayur daun terutama, susu gantinya susu kedelai, telur ikan dagingnya daging ya. Telur ayam gantinya daging sapi ya, kemudian ikan gantinya ya daging sapi, tahu, tempe ya, kacang-kacangan ada kacang tertentu yang tidak alergi. Jadi jangan sampai kita lakukan pantangan yang masif tanpa menyebutkan pengganti yang seperti disebutkan Dr. Aswin tadi. Kalau tidak bisa kacang ya kacang apa penggantinya, kalau tidak bisa buah sayur apa penggantinya dan sebagainya ya. Nah itu penting. Nah ini ada pertanyaan lagi, ini banyak sekali Dr. Sarah dan Dr. Aswin, cukup laris ini. Kita ini rupanya banyak yang putra-putranya atau cucu-cucunya itu alergi ya. Sehingga ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan menarik ya. Nah Dr. Sarah, ini apa sih bedanya antara alergi makanan dan intoleransi makanan dan apakah ada perbedaan tata laksana? Terus kok pernah ada intoleransi histamin, itu apa sih bedanya dengan alergi makanan? Mungkin histamin yang berasal dari Dr. Sarah ini, histamin yang berasal dari ikan-ikan yang lama disimpan di kulkas ya, histamin, triptamin dan sebagainya itu. Apa bisa dijelaskan bedanya dengan alergi makanan dan juga histamin releasing food yang memicu reaksi mirip alergi itu bagaimana? Ya, monggo Dr. Sarah, nanti kita akan saling melengkapi. Okay. Jadi mengenai apa bedanya intoleransi dengan alergi ya. Jadi kalau misalnya intoleransi itu tidak melalui sistem imun yang spesifik ya. Kalau kita tahu ya, food alergi itu melalui sistem imun yang spesifik seperti pengeluaran daripada imunoglobulin E ya. Kemudian mungkin releasing daripada eosinofil. Sementara kalau intoleransi itu penyebabnya adalah suatu zat yang masuk ke kita sementara kita tidak mempunyai zat yang bisa mengolah. Contohnya adalah misalnya laktose ya, laktose intolerance. Kemudian yang kedua, kalau yang disebut alergi reaksinya bisa sistemik ya, misalnya bisa mulai dari anafilaksis ya, kemudian batuk, ada sesak, ada pilek, ya, ada gatal-gatal, ada dermatitis atopi. Sedangkan kalau intolerans itu biasanya gejalanya lebih ke arah saluran cerna. Misalnya ada diare, muntah, flatus, kembung, ya, itu maka intolerans. Kemudian mengenai histamin releaser ya. Jadi memang ada beberapa, tadi Prof. Anang sudah menyebutkan bahwa ada beberapa macam makanan ya yang misalnya dia tidak jadi dia bisa mengeluarkan, bisa menyebabkan terjadinya gejala mirip alergi tetapi tidak melalui sistem imun, di mana ada memang tidak umum ya, ada yang dibilang dengan histamin intolerans ya. Nah ini ternyata ada Prof, saya mencoba mencari histamin intolerans ini, di mana dikatakan bahwa histamin intolerans ini adalah ketidakseimbangan antara histamin yang terakumulasi dengan kapasitas degradasi histamin oleh enzim yang bertugas dalam metabolis histamin, yaitu diamin oksidase. Ya. Nah, ini peristiwa ini memang mirip dengan alergi, tetapi kita ingat bahwa pada yang pasien dengan alergi itu selalu ada satu, bakat alergi, dua, ada peristiwa kronisitas, di mana kejadian alerginya berulang dengan penyebab yang sama, kemudian ada pencetus yang sama. Sedangkan kalau yang ini, histamin intolerans, itu biasanya disebabkan oleh makanan tertentu, ya, di mana misalnya salah satunya kalau yang disebut di sini, minum minuman beralkohol, ataupun tadi disebut oleh Prof. Anang, yaitu makanan yang disimpan di kulkas, ikan yang disimpan di kulkas dalam jangka waktu lama, di mana itu akan menimbulkan atau mengeluarkan histamin releaser. Mungkin itu Prof dari saya.
Iya ya, jadi saya kira sudah jelas ya Dokter Sarah tadi menjelaskan bahwa alergi itu sebenarnya sebuah peristiwa imunologi di mana karena terlalu banyak imunoglobulin E spesifik yang diproduksi, maka dia akan menempel di sel namanya sel mas. Kemudian apabila sel mas yang ditempeli oleh imunoglobulin E tadi itu ditempeli alergen, maka terjadi trias antara alergen, imunoglobulin E dan sel mas sehingga terjadi histamin yang dari tubuh kita lah. Peristiwa ketemunya sel mas alergen dengan IgE itu adalah sebuah peristiwa imunologi yang bisa kita sebut sebagai alergi. Tetapi ada kalanya peristiwa keluarnya histamin itu bukan dari peristiwa ketemunya imunoglobulin E dengan alergen, tetapi ada peristiwa di mana histamin itu tiba-tiba bisa keluar. Itu biasanya apa? Nah, seringkali, dok anak saya kok enggak tes alergi negatif, kok ini sering anu. Nah, biasanya gini, ada yang katakan alergi CTM, ternyata alergi terhadap warna kuning daripada CTM. Kemudian ada alergi terhadap kodein katanya, tapi padahal kodein itu salah satu yang menyebabkan sel mas itu keluar histaminnya gitu ya. Ada pewarna, pengawet, vitsin ya itu juga bisa mengeluarkan histamin itu. Nah itu yang dikatakan tadi itu oleh Dr. Sarah bukan peristiwa bertemunya alergen dengan sel imun reaktan yang IgE, tetapi peristiwa lain. Ada juga kita terlalu lama menyimpan ikan ya karena enak kita simpan supaya nanti dinikmati. Padahal ikan itu di dalam tubuhnya mengandung histamin dan triptamin. Itu kalau nempel pada reseptor kita ya kita seakan-akan seperti alergi, tetapi peristiwanya bukan karena sel mas yang keluar histamin yang disebabkan oleh imunoglobulin E. Jadi itulah yang kita sebut sebagai histamin histamin releaser ya, bukan histamin releaser. Jadi histamin yang keluar tapi bukan oleh peristiwa imunologi ya. Jadi itu saya kira Dr. Sarah sudah menjelaskan. Terus demikian juga intoleransi itu beda peristiwanya. Misalnya laktose ya, laktose itu tidak menyebabkan alergi, tetapi karena enzimnya tidak bagus untuk bisa diserap dengan baik maka menimbulkan masalah ya, jadi kayak diare dan sebagainya ya. Saya kira itu semua sudah dialami oleh penanya ini, tinggal meminta penjelasan gitu loh bagaimana mekanismenya ya. Nah ini Dr. Aswin ini ada pertanyaan lagi dengan Dr. Kusnul Khotimah ya. Alergi pada anak, apakah ada batasan waktu berapa lama harus minum susu kedelai kalau memang tidak bisa minum susu sapi ya? Terus kemudian mengingat kandungan gizi yang lebih baik pada susu sapi, jika anak alergi diketahui pada usia 6 bulan itu bagaimana? Silakan Dr. Aswin, nanti kita semua saling melengkapi di sini ya. Ya, terima kasih Prof. Anang. Jadi adakah batasan waktu berapa lama harus minum susu kedelai ya? Ya memang salah satu pengganti ya dari susu formula ya dengan harga yang cukup daripada dibandingkan dengan susu-susu alergen yang lain, itu susu soya itu termasuk pilihan dan sudah direkomendasikan oleh UKK Alergi Imunologi IDAI. Nah, namun kita juga harus ingat ya, mungkin kita bisa mencoba lagi ya. Misalnya sudah ada susu sapi, terus ada gejala, terus kita memberikan susu kedelai, ya. Nah, kita bisa mencoba lagi mungkin sekitar 6 bulan lagi kita coba lagi untuk susu sapi, ya. Kita evaluasi apakah ada gejala lagi dari akibat susu sapi tersebut. Apakah anak sudah toleransi apa belum? Ya, karena di literatur itu sekitar usia makin bertambah usia maka toleransi terhadap susu sapi itu semakin besar. Ya, mungkin di literatur dikatakan ada usia sekitar 5 tahun itu sudah 80% kemungkinannya untuk toleransi, dan semakin dewasa untuk susu sapi itu toleransinya semakin besar. Begitu. Terima kasih Prof. Anang. Ya, jadi yang perlu penanya tadi pahami, mungkin perlu saya tambahkan begini. Jadi sebenarnya tujuan daripada manajemen alergi susu sapi itu apa sih? Jadi sebenarnya ada 3. 1,
kalau dia alergi terhadap susu, jangan sampai dia terus-menerus sakit karena protein susu sapi kan, sehingga perlu dieliminasi ya. Tapi yang kedua itu juga walaupun eliminasi susu sapi, itu dia tidak boleh kurang gizi sehingga perlu pengganti substituen ya. Substituen susu apa? Nah, terus ketiga dia harus mengalami toleransi terhadap susu sapi. Jadi tiga itu, jadi jangan karena alergi susu sapi kemudian menghindari terus-menerus. Nah itu, jadi tujuannya satu gejala hilang, kedua tadi itu tidak terjadi gangguan tumbuh kembang, kemudian ketiga secepatnya dia bisa mengkonsumsi susu sapi kembali. Itu tadi bahwa Dr. Aswin menjelaskan bahwa untuk mendiagnosa kan dieliminasi dulu kemudian diprovokasi. Kalau provokasi tadi dengan susu sapi ternyata sakit lagi, maka dia harus menjalani eliminasi puasa susu sapi tetapi boleh susu pengganti. Nah, tergantung kalau tidak ada gejala gastrointestinal, susunya itu boleh susu kedelai. Kalau ada itu ada namanya hidrolisis yang ekstensif. Kalau tetap tidak bisa, asam amino lah, itu mahal semua. Nah, kemudian sampai kapan sih alergi susu sapi itu dicek supaya tahu bahwa dia sudah sembuh? Biasanya membutuhkan waktu sekitar 6 bulan. Atau paling tidak, kalau tidak sampai 6 bulan, usianya sudah 9 bulan. Jadi dicoba. Caranya apa? Diberikan setiap hari selama seminggu, apakah masih muncul gejalanya. Jadi itu tadi dalam terapan praktisnya yang seperti dijelaskan oleh Dr. Aswin tadi itu terapannya seperti itu ya. Jadi teman-teman jangan khawatir bahwa alergi susu sapi itu lebih dari 90% itu tidak berlanjut, jadi mengalami toleransi. Tetapi selama dia tidak bisa susu sapi ya harus dicari substituennya. Nah itu penting ya. Nah ini ada pertanyaan yang cukup sulit ini ya, karena menyangkut negara ini ya. Selamat siang Dok, terima kasih informasinya ya. Untuk pemeriksaan provokasi kan menunggu sampai 6 bulan terlebih dahulu. Yang pertama, apakah tes provokasi dilakukan di Vaskes 1 secara rawat jalan, lalu apakah skin premier menjadi salah satu modalitas yang bisa disarankan pada masyarakat? Kemungkinan tingkat kompleksnya datang karena takut ya, skin test ditanggung BPJS, setahu saya tidak bisa. Mungkin ini saya jelaskan ya karena saya pernah di manajemen rumah sakit. Jadi begini, skin test itu bukan satu-satunya cara untuk melakukan diagnosis, tetapi dengan skin test kita tahu dia itu alerginya tipe IgE atau non-IgE. Nah kalau non-IgE biasanya pada usia-usia awal dan sembuhnya lebih cepat, tapi kalau IgE biasanya lebih panjang. Nah tentunya ada indikasinya ya, ada indikasi kapan dilakukan skin prick test, kapan tidak. Nah biasanya kalau dia itu sudah bisa dieliminasi, sembuh, kemudian diberikan susu substituen, kemudian memang harus dikasih substituen. Enggak sampai berapa lama ya, itu tadi 6 bulan diulangi lagi atau mencapai umur 9 boleh diulangi. Nah itu yang ini. Nah skin prick test ya ditanggung BPJS kalau itu rujukannya benar ya kan. Selama ini Dokter Sarah, saya sama Dokter Aswin ya juga tidak pernah menarik bayaran pada BPJS ya, bayar negara itu kalau skin prick test ya. Nah saya kira itu yang bisa saya jawab. Mungkin Dokter Sarah menjawab Dokter Nuyul. Ya, silakan Dokter Sarah. Oke. Jadi seringkali dokter umum itu menganggap bahwa tes alergi itu ya cuma skin prick test atau dengan pemeriksaan imunoglobulin E spesifik ya. Atau sekarang ada yang 56 alergen, 96 alergen ya, itu males sampai 2,7 juta. Skin prick test juga adanya di kota besar ya. Sebenarnya untuk alergi makanan itu tetap kita yang utama adalah melakukan eliminasi kemudian provokasi. Di mana tes provokasi itu masuk dalam tes alergi dan itu tidak membutuhkan uang banyak, bisa dilakukan di daerah, tetapi harus diingat bahwa sebelum kita melakukan provokasi kita harus tahu dulu bagaimana pasiennya ini. Apakah pasien ini mengalami alergi yang berat dengan manifestasi anafilaksis
atau asma serangan berat, atau dia hanya alergi ringan sedang. Nah, kalau alergi ringan sedang tidak perlu rawat inap, bisa dilakukan di rumah, namanya open challenge. Sedangkan kalau misalnya kita itu melakukannya di rumah sakit, apa itu ditanggung BPJS ya? Mungkin ini harus diusulkan juga ya. Kalau misalnya pasiennya anafilaksis, memang harus dilakukan di rumah sakit untuk challenge-nya atau provokasinya, dan harus siap dengan alat-alat emergency, juga harus siap dengan informed consent. Mungkin itu tambahan saya, Prof. Ya. Oke, saya kira itu ya, jadi sudah dijelaskan tadi sama Dr. Sarah maupun Dr. Aswin untuk hal itu ya, saya kira mungkin sudah jelas ya. Ini Dr. Aswin ada pertanyaan yang tadi dijelaskan oleh Dr. Aswin itu dari anonimus ini ya. Apakah alergi makanan akan menetap sampai dewasa atau bisa berkurang bertambahnya usia? Nanti tadi Dr. Aswin sudah menyinggung itu, mungkin perlu dijelaskan kembali. Monggo silakan. Ya, terima kasih Prof. Anang. Ya, jadi pada alergi makanan ya, dari penelitian ya, seperti alergi telur maupun alergi susu sapi ya, itu dengan bertambahnya usia maka akan timbul toleransi ya. Seperti yang saya katakan tadi, mungkin sekitar umur 5-6 tahun itu sudah terjadi toleransi sebesar 80%. Namun tetap ada yang bisa lanjut sampai dewasa ya, terutama alergi seafood ya, dan kacang-kacangan itu ya. Dari literatur banyak juga orang-orang dewasa yang ternyata berlanjut alergi seafood dengan kacang-kacangan ya. Dan kalau memang sampai dewasa dia alergi ya, kita mungkin harus substitusi dengan protein yang lain untuk menjaga gizi tubuhnya. Tapi kalau untuk alergi telur sama susu sapi itu biasanya kebanyakan 80% sudah umur 5-6 tahun itu sudah toleransi dari penelitian. Terima kasih Prof. Anang. Oke, terima kasih. Dr. Linda ini ngasih 2 menit ya. Bagaimana kita lanjutkan Dr. Sarah jawab dari Dr. Dewangga Kusuma, Dr. Sarah. Silakan monggo, Dr. Sarah, monggo, Prof. mengenai intoleransi. Dewangga Kusuma yang mana ya, Prof? Nih, yang izin bertanya, apakah pada alergi bisa bersamaan dengan intoleransi laktosa? Bisa bersamaan dengan. Terus pada alergi susu sapi yang berusia 6 bulan saat diberikan dairy product tidak ada reaksi alergi. Lalu diberikan formula sapi namun terjadi konstipasi. Diberikan formula soya konstipasi. Apakah konstipasi termasuk alergi susu sapi? Nah, saya kira ini jelas Dr. Sarah bolak-balik pasiennya seperti itu. Silakan Dr. Sarah. Jadi kalau konstipasi itu sebenarnya reaksi jarang daripada alergi ya. Jadi tidak semua konstipasi itu alergi. Konstipasi itu bisa dari lifestyle ya. Kalau kita lihat anak umur 6 bulan itu yang lebih sering orang tuanya itu semangat sekali ngasih makan, Bro. Jadi belum ada adaptasi, kemudian diberikan makanan misalnya harusnya hanya sedikit atau misalnya dengan volume yang sedikit ataupun dengan konsistensi yang cair diberikan dalam padat sehingga terjadi konstipasi. Itu yang lebih sering pada anak usia 6 bulan dibandingkan alergi. Nah, apakah bisa bersamaan antara alergi susu sapi dengan intoleransi laktosa? Ya bisa, tetapi kalau alergi susu sapi sekali lagi saya ingatkan bahwa reaksinya bukan hanya di saluran cerna, tetapi ada di tempat lain, terutama pada anak-anak yang lebih sering adalah pada daerah kulit kalau pada saat awal ya, kemudian mungkin disertai misalnya kolik tetapi bukan konstipasi. Soya sendiri itu efek sampingnya salah satunya adalah konstipasi. Mungkin itu dari saya, Prof. Iya. Ya, mungkin sedikit dari pertanyaannya yang cukup panjang itu disebutkan bahwa sekali lagi saya ulangi bahwa alergi susu sapi itu tidak selalu alergi terhadap semua komponen susu sapi. Jadi bisa ada alergi terhadap whey-nya, kaseinnya, imunoglobulinnya, atau komponen alergenik yang lain. Nah, sekarang dari produk itu sebenarnya mengandung yang mana? Nah, itu yang perlu diketahui. Sudah disangka bahwa, setelah dieliminasi ini kok masih ada. Ternyata masih mengandung protein susu yang lain. Jadi itu yang penting harus dianalisis. Jadi alergi susu sapi itu bukan berarti alergi terhadap semua komponen.
ada beberapa komponen, tetapi karena kita agak sulit menentukan, maka kita eliminasi dulu semuanya. Tergantung, kalau bebas dari komponen protein susu sapi biasa menggunakan susu kedelai. Tapi kalau susu kedelai itu juga bisa menimbulkan alergi, terutama dalam bentuk gastrointestinal, maka yang paling bisa kita berikan itu adalah asam amino ya. Kalau ekstensif hidrolisis masih mengandung komponen alergi susu, protein susu, jadi masih ada kemungkinan masih alergi. Saya kira mungkin kita tidak cukup 1 jam ya berdiskusi tentang hal ini, tetapi semua tadi itu sudah mengarahkan bahwa alergi susu sapi itu memang sebaiknya dideteksi secara dini, kemudian segera dilakukan eliminasi kalau memang alergi susu sapi, kemudian dicarikan substituen yang segera yang penting, yang dalam artian itu tidak mengganggu tumbuh kembang agar cepat toleransi. Nah, alergi susu sapi menjadi dominan pada masa anak awal, tetapi alergi makanan lain pun juga ada, tetapi yang dominan alergi susu sapi. Nah, caranya sama ya. Jadi tujuan daripada pengendalian alergi makanan itu adalah satu, jangan sampai dia gejalanya terus-menerus ada, artinya inflamasi kronik berulang ya. Itu bahaya untuk masa depan. Ada pertanyaannya tadi, apa? Ada penyakit-penyakit di masa tua itu sangat tergantung pada inflamasi yang tidak terselesaikan ya, kayak stroke, hipertensi, DM dan sebagainya, termasuk kanker, autoimun dan sebagainya ya. Kemudian jangan sampai ada gangguan tumbuh kembang, dan kemudian ketika cepat toleransi terhadap makanan tersebut, kecuali yang disebutkan oleh dokter Aswin, ada dua jenis makanan alergenik yang kadang-kadang susah untuk toleransi, adalah salah satu jenis kacang dan salah satu jenis seafood ya. Saya kira itu Dr. Linda yang bisa saya sampaikan pada diskusi hari ini. Terima kasih kepada para pembicara, rekan diskusi kami, yaitu Dr. Sarah dan Dr. Aswin, kemudian selaku host Dr. Linda Astari, juga tentunya Ketua IDI Surabaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Dr. Linda. Matur nuwun, Dr. Linda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Dr. Anang Endarianto, spesialis anak konsultan, selaku moderator pada acara Dolan pada sore hari ini. Demikian tadi para peserta webinar yang berbahagia, telah kita dengarkan bersama materi tentang alergi makanan pada anak yang sudah dikupas tuntas ya Prof, dengan 2 narasumber kita, yang Dr. Aswin dan juga Dr. Zahra, yang penjelasannya sudah sangat jelas sekali. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau-beliau bermanfaat untuk teman-teman sejawat sekalian, terutama mungkin yang di Vaskes 1 ya Prof. Karena memang sebetulnya topik ini itu kita pilih karena masuk dalam SKDI itu levelnya juga 4 kalau nggak salah ya. Jadi mungkin para teman-teman di Vaskes 1 perlu mengetahui tata laksana atau mungkin juga deteksi dini yang lebih penting ya Prof untuk alergi makanan pada anak ini. Baik, para peserta sekalian, dengan demikian berakhir sudah acara Dolan seri ke-18 mengenai alergi makanan pada anak. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan membawa kebaikan untuk pasien-pasien kita semuanya. Saya Linda Astari selaku host pada sore hari ini mohon pamit. Sampai bertemu kembali pada acara Dolan pada minggu seri yang berikutnya, minggu depan hari Senin. Jangan lewatkan juga. Terima kasih. Dengan demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Terima kasih sekali lagi. Selamat sore. Sore. Ya, terima kasih Prof. Anang, Dr. Aswin, Dr. Zahra. Sehat selalu Dr. Linda. Iya. Terima kasih Dr. Aswin. Ya, Dr. Linda.